Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik ayyuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga kita masih di pagi hari yang berbahagia ini, semoga Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar online kita untuk materi nahwu ini. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, Ustaz akan langsung saja melanjutkan pelajaran kita di hari Kamis yang lalu, judul kita di hari Kamis yang lalu itu adalah pembahasan tentang al-hal al-mufradah, Taib, hal udah Ustaz jelaskan di pertemuan yang lalu, kalau belum paham silakan simak lagi karena Ustaz nggak akan menjelaskan ulang, karena akan banyak memakan waktu sementara materi nahwu kita masih banyak, jadi harap bisa dimaklumi bagi yang belum paham. Silahkan kembali mendengar rekaman yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Baik, Ustaz akan sambung pelajaran, langsung masuk ke al-halu ismun nakiratun, tubayinu hay'ata sahibiha inda wuqu'il fi'li. Antum lihat di situ, hal adalah isim nakirah. Tengok, isim nakirah, isim yang dia tidak ada alif lamnya. Maka kalau antum perhatikan dari contoh di pertemuan yang lalu, antum lihat di sini ada kata masruron, ada alif lamnya? Enggak. Masruroini enggak ada, masrurina enggak ada alif lamnya, masrurat. Jadi antum harus ingat hal adalah ismun nakirah. Itu kata kuncinya. Kalau antum nanti buat, misal Ustaz Ustaz buat soal, buatlah contoh kalimat yang di dalamnya ada hal, kemudian antum buat jawabannya hal itu dengan menggunakan alif dan lam, walaupun dia tetap mansub antum bikin, otomatis salah jawabannya. Maka antum harus ingat dengan definisi ini ada, hal ismun nakirah, isim nakirah yang menjelaskan hay'ata, hay'ah itu bentuk, sahibiha bentuk, sahibul halnya. Nah, ingat kan sahibul hal itu siapa kemarin? Sahibul hal itu maksudnya orang ataupun objek yang pemilik hal tersebut, ingat itu. Inda wuqu'il fi'li, ketika sebuah perbuatan terjadi. Tasluhul halu jawaban an kaifa. Nah, tengok situ, hal bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kaifa, bagaimana, atau apa pendapatmu, seperti yang Ustaz jelaskan di pelajaran yang lalu. Baik, kaifa 'adal qaidu 'anil ma'rakah. Situ bagaimana pemimpin itu pulang dari peperangan. Gimana kondisinya saat pemimpin itu pulang dari peperangan? Jawabannya apa? Ada muntasiran, dia pulang muntasiran dengan membawa kemenangan atau sebagai pemenang. Nah, lihat di situ, lahiz annal hal nakirah. Perhatikanlah hal, bahwasanya hal itu nakirah, wa sahibaha ma'rifah, sedangkan sahibul halnya adalah ma'rifah. Qad yakunu sahibul hal fa'ilan, terkadang sahibul hal bisa berbentuk fa'il. Contoh, aqbala al-qitaru musri'an. Apa artinya? Aqbala al-qitaru musri'an artinya apa? Kereta api itu melesat dengan sangat cepat. Lihat di situ, al-qitar fa'il, musri'an itu hal.
Nah, di situ al-qitar dia juga posisinya selain fa'il, dia adalah sahibul hal. Kenapa kita katakan al-qitar dia fa'il dan dia sahibul hal? Karena dialah pemilik dari halnya. Kenapa dia pemilik dari halnya? Siapa yang disifati dengan cepat di sini? Yang disifati dengan cepat adalah kata al-qitar. Maka kata al-qitar menjadi sahibul hal. Bisa dipahami ini ya? Insyaallah bisa. Taib. Wa qad yakunu sahibuha maf'ulan bihi. Dan terkadang sahibul hal itu bisa juga berbentuk maf'ul bih. Contohnya apa? Qara'tul kitaba wadihan. Saya membaca buku itu dengan sangat jelas. Tengok, maf'ul bihnya di sini adalah kata al-kitab. Wadihannya adalah al-hal. Maka kata al-kitab selain dia menjadi maf'ul bih, dia juga menjadi sahibul hal. Baik. Lihat lagi definisinya di sini atau kaidahnya di sini. Al-halul mufradah. Tengok. Al-hal yang dia bentuknya tunggal. Itu arti mufradah, tunggal. Hiya ma laysat jumlatan wala shibha jumlatin. Tengok. Hal yang dia tunggal adalah hal yang bukan bentuknya kalimat atau bukan juga bentuknya shibhu jumlah. Wa yushtaratu an tutabiqa sahibaha fi an-naw'i at-tadhkir wa at-ta'nis wal 'adad al-ifrad, ya, al-ifradi wa at-tathniyati wal jam'i. Lihat di situ. Saya ulangi sekali lagi. Hal yang tunggal adalah hal yang bukan dia bentuknya kalimat atau shibhu jumlah. Dan dipersyaratkan hal harus menyesuaikan dirinya dengan sahibul hal, dengan sahibul halnya. Dari segi apa dia harus, dari segi apa hal itu harus sama dengan sahibul halnya? Dari segi an-naw, dari jenisnya. Ya, maksudnya apa? Kalau sahibul halnya mudzakkar, dia harus mudzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, dia harus muannas. Itu arti dari kata at-tadzkir wa ta'nis. Ya. Kemudian wal adad. Hal juga harus menyesuaikan diri dengan sahibul halnya dari segi adad atau bilangan. Maksudnya apa? Al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Kalau sahibul halnya mufrad, halnya harus mufrad. Kalau sahibul halnya musanna, halnya musanna. Kalau sahibul halnya jama', maka halnya juga harus jama'. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Adda al-muslimus salata, adda al-muslimus salata khashi'an. Lihat situ. Ya, seorang yang beragama Islam melaksanakan salatnya dengan khusyuk. Tengok situ, adwa'un 'alal i'rab, ya, petunjuk ataupun bantuan ataupun rambu-rambu untuk meng-i'rab. Tengok situ. Alamatun nasbi al-fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Lihat di situ, apa yang mau dibaris fathahkan di situ rupanya? Ya jelas kata khasyiannya, ya. Jadi kalau nanti di i'rab misalnya khasyian, apa di situ kita i'rabkan? Khasyian halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, gitu dia nanti ketika i'rabnya. Ya, khasyian misalnya, Ustaz suruh antum i'rab khasyian halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Oke, lanjut. Addatil muslimatu sholata khasyi'atan. Nah, lihat kan? Nah, kenapa dia harus khasyi'atan halnya? Karena sahibul halnya adalah kata muslimah. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Baik. Lihat adwa'un 'alal i'rabnya alamatun nasbi al-fathah. Baik, lanjut. Addal muslimani sholata khasyi'aini. Ya. Alamatun nasbi al-ya. Ustaz, kenapa kok enggak fathah lagi? Iya, karena kata di sini yang menjadi halnya adalah khasyi'aini. Ya, khasyi'aini.
Kenapa khashi'aini Ustaz? Karena dia musanna. Isim musanna kalau dia mansub tandanya adalah ya. Maka ketika mengi'rabnya khashi'aini itu apa nanti cara mengi'rabnya gimana? Khashi'aini halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Bisa dipahami? Insyaallah bisa ya. Baik, lanjut. Addal muslimuna salata khashi'ina. Ya, di situ. Alamatun nasbi al-ya. Ustaz, mana halnya? Halnya adalah kata khashi'in. I'rabnya gimana Ustaz? I'rabnya adalah khashi'in titik 2 halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Ya, kalau yang tadi khashi'aini li'annahu ismun musanna. Ya. Baik, masuk yang nomor 5. Addatil muslimatus salata khashi'atin. Gimana mengi'rabkan kata khashi'at? I'rabnya nanti halun mansubun ya wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jam'u muannasin salimun. Ya. Baik. Lihat di malhuzat. Ya, malhuzat ini note ya, catatan. Tengok. Takunu al-halu mufradatan madamat laysat jumlatan wala shibha jumlah. Ya, situ. Hal dia bentuknya tunggal selama hal tersebut bukan berbentuk kalimat ataupun shibhu jumlah. Ya. Baik. Al-halu ad-dallatu ala musanna aw jama' mudzakkar salim tunsabu bil ya kamisalai as-salis war-rabi'. Lihat di situ poinnya. Al-hal yang menunjukkan pada musanna atau jama' mudzakkar salim dinasabkan dengan ya seperti pada dua contoh, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Lihat nomor 3 khashi'aini, ini musanna. Nomor 4 adalah khashi'ina, jamak mudzakkar salim. Ya. Baik. Al-halu ad-dallatu ala jam'i muannasin salimin ya tunsabu bil kasrah. Hal yang menunjukkan pada jamak muannas salim dinasabkan atau tanda nasabnya dengan kasrah kamisalin khamisin, seperti pada contoh nomor 5. Nah, lihat sini khasyiatin dengan kasrah dia kan. Baik. Nah, lihat di sini ada tadribat ya, ada tadribat. Kita lihat di sini. Ain al-hal wa sahibaha fil jumalil atiyah. Ya. Tentukanlah atau tentukanlah al-hal, hal dan sahibul hal fil jumal al-atiyah. Ya, lihat di sini. Uhibbus syabba tumuhan. Ya, uhibbus syabba tumuhan. Kemudian akrahur rajula munafiqan. Nah, lihat di situ. Ishtaraitul kitaba hadifan. Habbatir rihu syadidatan. Absaratit ta'irataini. Absartu ta'irataini ya muhlaqataini. Ya, muhlaqataini. Kemudian ada al-junudu minal ma'rakati muntasirina. Ya. Ini tadrib yang nomor 1 ini, yang dia minta menunjuk mana hal dan sahibul halnya. Ini antum silahkan jawab, kemudian nanti dikumpul di malam harinya. Ya, dikumpul di malam hari ini. Ya, baik. Nanti antum tuliskan kalimatnya, tulis semuanya, jangan cuma halnya ini, kemudian sahibul halnya ini, enggak. Ditulis semuanya.
Misal nomor 1, uhibbu syabba tumuhan. Nah, itu nanti antum tulis semua, kemudian antum buat keterangannya. Misalnya uhibbu itu dia sahibul hal. Ya, seperti itu. Kemudian halnya adalah tumuhan misalnya, ya. Baik. Dari nomor 1 sampai nomor 6 itu latihannya. Baik. Kemudian tadrib as-sani nomor 2. Ista'mil kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi jumlatin min ta'birika bihaitsu taqa'u halan. Ya. Gunakanlah setiap kata pada kalimat-kalimat berikut, ya, fi jumlatin, dalam suatu kalimat dari buatanmu sendiri, bihaitsu taqa'u halan, di mana kata-kata di bawah ini menjadi halnya. Ya. Ya, nomor 2 ini di sini udah ada langsung jawabannya. Afwan ya, sebenarnya juga nomor 1 tadi tadrib 1 itu udah ada jawabannya sebenarnya ya. Baik. Tapi nggak apa-apa. Ya. Antum kerjakan aja yang tadrib 1 ini. Antum tetap kerjakan tadrib yang nomor 1 ini. Dari nomor 1 sampai nomor 6 antum kerjakan. Baik, kita coba baca tadrib sani ini penjelasannya gimana ya. Lihat sini al-ijabah. Astayqidhu min naumi mubakkiran. Qara'tu risalata wadihatan. Ya situ. Astayqidhu minan naumi mubakkiran. Lihat. Uhibbur rijala mukhlisina fi amalihim. Istayqadha al-fallahani min naumihima mubakkiraini. Ya. Kemudian ya. Tarafa'tu 'anid danaya mu'tazzan bi nafsi. Nah, ini yang udah disuruhnya tadi antum untuk membuat kata-kata di bawah ini sebagai hal yang antum letakkan kata-kata ini dalam kalimat yang antum buat sendiri. Ini udah ada jawabannya di sini. Jadi nggak perlu Ustadz tugaskan antum untuk membuat kalimat dari antum sendiri karena udah ada jawabannya. Ya. Baik. Nah, untuk yang tadrib 1 kita baca ahabba. Lihat di sini fi'lun mudhari'un, afwan bukan ahabba tapi uhibbu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Ayo situ. Dia fi'il mudhari yang dia marfu'. Fa'ilnya tidak kelihatan. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Takdirnya ya yang sebenarnya fa'ilnya tersebut adalah ana. Karena uhibbu di sini ada huruf hamzah yang menunjukkan pada al-mutakallimu bi nafsihi. Ya. Kemudian asyab itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian tumuhan halun mansubatun wa alamatu nasbiha al-fathah. Ya, itu untuk nomor 1. Kemudian dia langsung buat i'rab untuk nomor 6. Ya, antum harus perhatikan i'rab-i'rab yang seperti ini ya, terutama khusus anak kelas 9. Karena nanti di ujian mid semester akan banyak ustadz minta antum meng-i'rab. Kenapa harus ustadz minta antum meng-i'rab? Karena kalau antum sudah benar dalam meng-i'rab, artinya antum sudah paham dan ustadz sudah berhasil dalam menyampaikan pelajaran nahwu karena antum sudah paham. Itu alasannya kenapa nanti bakal banyak i'rab. Baik, lanjut. Ada fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Nah, gini cara mengi'rab fi'il madhi. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Kemudian di bawahnya ada al-junudu. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian di bawahnya ada minal ma'rakah jar wa majrur muntasirin hal mansubah wa alamatu nasbiha al-ya. Kalau mau dijelaskan lagi, li'annaha atau li'annaha ismun, li'annaha jama' mudzakkar
salim. Ya. Nah, i'rabul musanna. Ya, i'rabul musanna ini akan Ustaz jelaskan di lain waktu ya. Karena apa yang Ustaz sampaikan hari ini Ustaz kira sudah cukup, dan kalau Ustaz tambahkan lagi akan semakin menyulitkan antum dengan banyaknya pelajaran. Karena yang udah ada saja ya itu mungkin bagi sebagian murid akan masih terasa sulit. Maka Ustaz cukupkan sampai pembahasan di halaman 47. Ya, saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.